Kembali di Kompas Malam, Saudara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP memberhentikan Ketua KPU Hashim Asyari karena terbukti bersalah dalam kasus tindak asusila terhadap seseorang petugas PPLN wilayah Eropa. Dalam sidang perkara etik, DKPP memutuskan mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya dan menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Hashim Asyari sebagai teradu. Hashim sendiri tidak hadir secara fisik dalam sidang, namun secara online. Sebelumnya, Hashim diadukan ke DKPP mengenai dugaan pelanggaran kode etik atas tindakan asusila terhadap salah satu anggota PPLN di Eropa. DKPP memerintahkan Presiden melaksanakan putusan ini paling lambat 7 hari sejak putusan dibacakan. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hashim Asyari selaku Ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Ketua KPU Hashim Asyari merespon vonis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait laporan tindakan asusila pada petugas PPLN. Hashim justru berterima kasih karena diberhentikan dari posisi ketua dan juga anggota KPU. Ia mengaku jadi terbebas dari tugas berat yang harus dijalankan oleh KPU. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita akan membahas bagaimana proses selanjutnya usai DKPP memecat Ketua KPU Hashim Asyari. Siapa yang menjadi Ketua KPU berikutnya? Kita akan bahas bersama mantan Ketua KPU periode 2017 hingga 2022 Arief Budiman. Selamat malam Mas Arief. Malam Mas Arief. Malam Mbak Nitya. Mas Arief, ini kan sudah ada putusan DKPP, mekanisme selanjutnya bagaimana dan secepat apa kita akan bisa melihat Ketua KPU berikutnya? Setelah putusan itu dibacakan, akan DKPP menyatakan bahwa putusan ini diberlakukan setelah dibaca. Putusan ini harus sudah diberikan kepada para pihak. Ada KPU, ada Bawaslu diperintahkan untuk mengawasi, ada Presiden diperintahkan untuk menindaklanjuti dalam waktu 7 hari. Setelah salinan itu diberikan, maka tugas Bawaslu mengawasi, memastikan bahwa Presiden menindaklanjuti dalam kurun waktu paling lama 7 hari. Nah, setelah SK itu keluar, diberitahukan kepada DPR ya. DPR akan melakukan proses PAW atau penggantian antar waktu. Nah, menurut ketentuan peraturan perundangan, pada saat DPR melakukan fit and proper test untuk rekrutmen anggota KPU, itu sudah dilakukan terhadap 14 nama. Ya, 7 orang ditetapkan sebagai anggota KPU dan 7 orang disusun rankingnya. Dia akan dipersiapkan untuk menggantikan apabila terjadi proses pergantian antar waktu. Nah, untuk menggantikan, kesempatan pertama tentu diberikan kepada nomor urut 8. Ya. Kita akan lihat apakah di nomor urut 8 itu masih memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau kita lihat di dalam daftar, nomor 8 itu ditempati oleh almarhum Pak Firian. Jadi tidak mungkin beliau menggantikan. Jadi langsung ke nomor 9. Maka ya? kita akan lihat di nomor 9. Maka untuk nomor 9 perlu dilakukan pengecekan apakah yang bersangkutan masih memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu. Kalau dia masih memenuhi syarat, maka dia yang akan ditetapkan. Nah, itu kalau saya tidak salah ingat ditempati oleh Bu Iva. Ya, beliau
dulu kalau KPU Provinsi Kalimantan Timur. Oke, artinya sampai kemudian kalau ternyata masih layak, artinya akan langsung nomor 9, tapi kalau tidak akan terus sampai Nomor 10 dan memenuhi seterusnya. persyaratan, begitu ya? Ya, Kalau itu betul. kan untuk keanggotaan ya, kalau untuk ketua KPU penggantinya Hashim Asyari akan seperti apa nanti? Nah, kalau untuk ketua KPU itu dipilih dari dan oleh anggota. Jadi setelah 7 anggota KPU terpilih, mereka melakukan rapat pleno untuk memilih ketua. Nah, hari ini kalau putusan ini langsung ditindaklanjuti ya, artinya putusan ini dianggap berlaku karena DKPP menyebutkan bahwa putusan ini berlaku sejak dibacakan, maka mestinya para anggota KPU yang ada sekarang itu melakukan rapat pleno untuk memilih ketua. Atau kalau mereka ingin menunggu sampai dengan jumlahnya lengkap, harus ada mereka yang dipilih untuk memimpin lembaga ini. Karena tidak mungkin lembaga ini berjalan tanpa Artinya ini harus pemimpin. berjalan, harus urutannya harus memilih anggota komisioner terlebih dahulu, atau bisa untuk Tidak. ketua KPU pengganti Hashim Asyari terlebih dahulu? Atau paralel Bisa. saja? Bisa dilakukan paralel. Jadi biasanya kami begitu ada putusan yang seperti ini, kami memilih PLT. Jadi pelaksana tugas dulu, lalu pelaksana tugas ini bertugas mempersiapkan, menyelenggarakan rapat pleno untuk memilih ketua definitif. Oke. Nah, karena jumlahnya ini masih quorum, memenuhi quorum, maka rapat pleno itu bisa dilakukan. Kecuali jumlahnya sudah tidak memenuhi quorum. Jadi yang tersisa itu tidak memenuhi quorum, ya tidak bisa melakukan rapat pleno untuk mengambil keputusan. Artinya ini bisa diambil Quorum. paralel dengan kemudian penambahan anggota komisioner. Concern saya adalah bagaimana dengan tahapan pilkada, karena kan sudah di depan mata. Proses ini tidak akan mengganggu persiapan tahapan pilkada? Tidak, kalau menurut saya organisasi ini masih bisa berjalan karena untuk melakukan rapat dan mengambil keputusan jumlahnya itu masih terpenuhi quorumnya, ya. Jadi ini tidak akan mengganggu proses persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Apalagi penyelenggara pemilihan kepala daerah itu kan sebetulnya ada di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Teman-teman yang ada di sana. Ya tentu perlu KPU RI karena regulasi-regulasi itu yang membuat adalah KPU RI. Nah, saya tentu berharap ya bahwa putusan ini tidak mengganggu persiapan dan pelaksanaan pilkada. Karena keputusan-keputusan masih bisa dilakukan, masih bisa diambil karena quorum plenonya masih terpenuhi. Gitu. Kalaupun ini adalah keputusan dari para anggota komisioner, siapa yang kira-kira kemudian bisa menduduki atau misalnya juga menjawab tantangan-tantangan pilkada? Apalagi kita lihat bahwa banyaknya kritikan, ada sanksi-sanksi peringatan keras terhadap Hashim Asyari. Ini juga membentuk suatu persepsi terhadap KPU menjelang pilkada berikutnya. Dari pandangan Anda, seperti apa sosok yang memang hak tepat untuk dipilih menjadi ketua KPU saat ini? Ya tentu seluruh komisioner, seluruh anggota KPU itu punya hak untuk bisa memilih dan dipilih siapa yang akan ditetapkan menjadi ketuanya. Ya. Tetapi memang ketua ya pertama syarat mutlaknya sebenarnya ini berlaku untuk semua ya. Mereka ya dia harus punya integritas, kapasitas, kapabilitas. Tapi di antara semua syarat yang harus dimiliki oleh para anggota KPU, ketua memang dia harus mampu mengorganize, menjadi leader bagi teman-temannya. Karena biasanya dalam proses pengambilan keputusan, maka dia yang akan memimpin terjadinya dialog, diskusi, pembahasan. Jadi dia harus betul-betul punya leadership yang bagus. Ya. Kalau syarat-syarat lain itu saya pikir syarat-syarat yang sangat normatif dan sudah ditentukan dalam undang-undang.
harus punya integritas, harus beretika gitu ya, profesional gitu ya. Jadi dia Etika, paham betul profesional, apa dan tugas dan jangan tanggung sampai jawabnya. tersangkut pelanggaran etik lagi begitu ya. Terima kasih Mas Arief Budiman Ya, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. terima Ketua kasih. KPU periode 2017 hingga 2022 Arief Budiman. Kami juga